Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Asep Rahmatullah SPDI MPDI selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dia Nur Aryani dengan NIM 20030200060 dari kelas 3 BFAI. Untuk memenuhi tugas EKT 2, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada zaman Bani Umayyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Bani Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pendiri dinasti Umayyah yang berasal dari suku Quraisy, keturunan Bani Umayyah yang merupakan khalifah pertama dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Nama lengkapnya ialah Muawiyah bin Abi Harb bin Umayyah bin Abdisyan bin Manaf. Bani Umayyah perluasan daerah Islam sangat luas sampai ke timur dan barat. Begitu juga dengan daerah selatan yang merupakan tambahan dari daerah Islam di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Hijaz, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Seiring dengan itu, pendidikan pada zaman Bani Umayyah telah ada beberapa lembaga seperti khutab, pendidikan, dan majelis sastra. Materi yang diajarkan pun bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Metode pengajarannya juga tidak sama, sehingga melahirkan beberapa pakar ilmuwan dalam berbagai bidang tertentu. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi pola pendidikan pada periode Bani Umayyah ini telah berkembang jika dilihat dari aspek pengajarannya. Walaupun sistemnya masih sama dengan masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, pada masa ini peradaban Islam sudah bersifat internasional yang meliputi 3 benua, yaitu sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar Asia, yang kesemuanya itu dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah telah berkembang bila dibandingkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid dan berkembangnya khutab dan serta majelis sastra. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tempat pendidikan pada masa Bani Umayyah, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada khutab, yang kedua ada masjid, dan yang ketiga adalah majelis sastra. Nah, yang pertama itu adalah khutab atau maktab, berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi, khutab itu merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Peserta didik dalam khutab ini adalah anak-anak, tidak dibatasi baik miskin maupun kaya. Para guru juga tidak membedakan murid-murid mereka, bahkan ada sebagian anak yang miskin yang belajar di khutab memperoleh pakaian dan makanan secara cuma-cuma gitu, secara gratis. Anak-anak perempuan pun memperoleh hak yang sama dengan anak laki-laki dalam belajar. Setelah pelajaran anak-anak di khutab selesai, mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah yang dilakukan di masjid. Peranan masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran senantiasa terbuka lebar bagi setiap orang yang merasa dirinya itu tetap dan mampu untuk memberikan atau mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Nah, pada masa Bani Umayyah ini, masjid sebagai tempat pendidikan terdiri dari 2 tingkat. Yang pertama, tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pada tingkat menengah, gurunya belumlah ulama besar, sedangkan pada tingkat tinggi, gurunya adalah ulama yang dalam ilmunya dan masyhur kealiman dan keahliannya. Umumnya, pelajaran yang diberikan guru-guru kepada murid itu seorang demi seorang, baik di khutab maupun di masjid tingkat menengah. Sedangkan pada tingkat pelajaran yang diberikan oleh guru adalah dalam satu halaqah yang dihadiri oleh pelajar bersama-sama. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu majelis sastra. Majelis sastra ini merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah, dihiasi dengan hiasan yang indah, hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Menurut Muhammad Al-Atiyah Al-Abrasi, balai-balai pertemuan tersebut mempunyai tradisi khusus yang mesti diindahkan seseorang yang masuk ke
ketika khalifah hadir. Mestilah berpakaian necis, bersih dan rapi, duduk di tempat yang sepantasnya, tidak tertawa terbahak-bahak, tidak meludah, tidak mengingus, dan tidak menjawab kecuali bila ditanya. Ia tidak boleh bersuara keras dan harus bertutur kata dengan sopan dan memberi kesempatan pada si pembicara menjelaskan pembicaraannya serta menghindari penggunaan kata kasar dan tawa terbahak-bahak. Dalam balai pertemuan ini disediakan pokok-pokok persoalan untuk dibicarakan, didiskusikan, dan diperdebatkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi atau bahan ajar. Di antara ilmu-ilmu yang dikembangkannya yaitu kedokteran, filsafat, astronomi, atau perbintangan, ilmu pasti, sastra, dan seni, baik itu seni bangunan, seni rupa, ataupun seni suara. Nah, pada masa Khalifah Rasyidin dan Umayyah sebenarnya telah ada tingkat pengajaran yang hampir sama seperti masa sekarang. Tingkat pertama ialah hutab, tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok agama Islam. Nah, setelah tamat Al-Quran, mereka meneruskan pelajaran ke masjid. Pelajaran di masjid itu terdiri dari tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pada tingkat menengah gurunya itu belumlah ulama besar, sedangkan pada tingkat tingginya itu gurunya itu adalah ulama yang dalam ilmunya dan masyhur kealiman dan kesalehannya. Lalu ilmu-ilmu yang diajarkan pada kutab pada mula-mulanya adalah dalam keadaan sederhana, yaitu pertama belajar membaca dan menulis, kedua membaca Al-Quran dan menghafalkannya, lalu yang ketiga belajar pokok-pokok agama Islam seperti cara wudhu, sholat, terus puasa dan sebagainya. Dan lalu ada pun ilmu-ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah atau tinggi terdiri dari Al-Quran dan tafsirannya, hadis dan mengumpulkannya, lalu ada fikih tasri. Kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pendidikan pada masa Bani Umayyah. Tokoh-tokoh pendidikan pada masa Bani Umayyah terdiri dari ulama-ulama yang menguasai bidangnya masing-masing seperti dalam bidang tafsir, hadis, dan fikih. Nah, selain para ulama, juga ada ahli bahasa atau sastra. Yang pertama, ulama-ulama tabi'in ahli tafsir yaitu ada Mujahid, Atak bin Abu Rabah, Ikhrimah, Sa'id bin Jubair, Masruq bin Al-Ajda, dan Qatadah. Nah, pada masa tabi'in tafsir Al-Quran bertambah luas dengan memasukkan Israiliyat dan Nasraniyat. Karena banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani memeluk agama Islam. Di antara mereka yang termasyhur yaitu Kabul Abbar, Wahab bin Munabbih, Abdullah bin Salam. Nah, yang kedua adalah ulama-ulama hadis. Kitab dengan bacaan satu-satunya ialah Al-Quran, sedangkan hadis-hadis belumlah dibukukan. Hadis-hadis hanya diriwayatkan dari mulut ke mulut, dari mulut guru ke mulut muridnya, yaitu dari hafalan guru diberikan kepada murid sehingga menjadi hafalan murid, dan begitulah seterusnya. Ulama-ulama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis ialah ada Abu Hurairah berjumlah 5.374 hadis, ada Aisyah 2.210 hadis, ada Abdullah bin Umar kurang lebih 2.210 hadis, Abdullah bin Abbas kurang lebih 1.500 hadis, ada Jabir bin Abdullah kurang lebih 1.500 hadis, dan Anas bin Malik kurang lebih 2.210 hadis. Lalu yang ketiga, ulama-ulama ahli fikih, yaitu ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah, diantaranya adalah Syuriyah bin Al-Harith, Al-Qama bin Qais, Masruq Al-Ajda', Al-Aswad bin Yazid. Kemudian diikuti oleh murid-murid mereka yaitu Ibrahim An-Nakhi dan Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi. Nah, sesudah itu digantikan oleh Hamad bin Abu Sulaiman dan guru dari Abu Hanafiyah. Lalu yang terakhir ada ahli bahasa atau sastra. Seorang ahli bahasa seperti Sibawahi yang karya tulisnya adalah Alkitab menjadi pegangan dalam soal berbahasa Arab. Sejalan dengan itu, perhatian pada syair Arab jahiliyah pun muncul kembali sehingga bidang sastra Arab mengalami kemajuan. Di zaman ini muncul penyair-penyair seperti Umar bin Abu Rabiah, Jamil Al-Uzri, lalu Qais bin Mulawah yang dikenal dengan nama Laila Majnun, Al-Farazdak, Jarir, dan Al-Akhtal. Cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah.
Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati, karena kesalahan hanyalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.